menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Menanggapi pesan Presiden, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam apel pimpinan hari Rabu menginstruksikan jajarannya agar tidak salah mengundang penceramah dalam acara keagamaan. Kita untuk menyadari kalau dalam ilmu penjajahan, kita ini udah dijajah tapi nggak berasa. Alfian Tanjung kau berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung. Dia ini selalu menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan hoax, ya, terutama kepada pemerintahan. Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran TNI Polri, jangan undang penceramah radikal. Penyampaian Presiden itu pun ditanggapi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung sebagai suatu poin yang akan disampaikan ke para Pangdam dan Rem se-Indonesia. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Ini yang saya kebingungan ngomongnya jadinya. Ya, apalagi saya yang kebetulan narasumber resmi negara, jadi jamaah yang belum tahu. Saya narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprov, di Kesbangda. Entah kenapa dia begitu benci sama Jokowi dan pemerintah. Entah dia kurang dapat kue atau bagaimana, atau memang dia ini memang dibayar untuk mengacaukan negara kita. Ya, jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Ya. Jadi kalau pakai akal waras, otak saya sampai sekarang nggak mampu mencerna. Narasumber resmi masuk penjara itu. Kecuali kalau saya masuk ngambil posisi oposisi. Ya, ditangkap atas dasar perbuatan mereka sendiri karena mereka telah melanggar undang-undang dan pasal-pasal hukum yang ada di negara ini. Ya, mereka menyebarkan kebencian, mereka memfitnah, menghina orang. Kecermatan memilih dan mengundang penceramah diharapkan bisa menghindari paparan radikalisme di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pesan Jokowi jangan undang penceramah radikal menjadi suatu poin yang akan disampaikan ke para Pangdam dan Danrem se-Indonesia. Jangan kita terlalu terbuai dengan tugas pokok secara konvensional menghadapi ancaman dari luar. Yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam yang sudah bisa kita prediksi, sudah kita lihat. Posisi underground atau posisi separatis, posisi yang lain-lain, ini saya memang kekacauan sedang sangat serius. Mari kita mulai saja. Kau berkoar-koar menyebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong, ini apa namanya? Ini satu Ustadz Kadrun ini harus dihajar sama Nyai. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Oleh karenanya para komandan-komandan satuan sudah mulai menentukan langkah-langkah antisipasi kewaspadaan agar prajurit-prajurit kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka sudah bubarkan FPI kita, mereka sudah halangi Hizbut Tahrir kita, mereka sedang mengincar untuk membubarkan organisasi yang lain. Ada 3 yang sedang di TO. Saya katakan secara terbuka, yang paling awal akan dihabisi adalah Muhammadiyah. 71 tahun kelahiran Pancasila, akhirnya pemerintah secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menandatangani keputusan Presiden yang menetapkan peringatan Hari Lahirnya Pancasila sebagai Hari Libur Nasional. Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Kamu sudah nyinggol Pancasila, maka saya Warga Nahdlatul Ulama akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah menjadi putar pecah belah? Ya. Jaga kesatuan bangsa. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah, bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Ini libur nasional kan? Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Kamu sudah nyinggol Pancasila, bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek. Ya marah saya.
Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Ini kerjaan pemuka ini sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka akses pihak. Pak Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Oh kok nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong kuplak. Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara PALAO. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5, ini adalah Pancasilanya Marxis. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai Hari Kesaktian Bangsa. Tapi apa udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Maju di gubernur DKI, siapa yang musuh? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lucu kok. Kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI bisa jadi suku. Tak mau musyawarah, saya enak perutnya aja itu. Dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada. Kurang ajar betul. Jangan mau kita ini pecah belah. Dulu jangan kecewakan para penegak bangsa, pendiri bangsa ini. Lebih-lebih nanti selain pecah belah, otak kita di. Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran TNI Polri, jangan undang penceramah radikal. Penyampaian Presiden itu pun ditanggapi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung sebagai suatu poin yang akan disampaikan ke para Pangdam dan Rem se-Indonesia. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Ini yang saya kebingungan ngomongnya jadinya. Ya, apalagi saya yang kebetulan narasumber resmi negara, jadi jamaah yang belum tahu, saya narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprop, di Kesbangda. Entah kenapa dia begitu benci sama Jokowi dan pemerintah, entah dia kurang dapat kue atau bagaimana, atau memang dia ini memang dibayar untuk mengacaukan negara kita. Menanggapi pesan Presiden, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam apel pimpinan hari Rabu menginstruksikan jajarannya agar tidak salah mengundang penceramah dalam acara keagamaan. Ya jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita.